Perkenalkan, nama saya Martina Wijaya Situmorang dengan NIM 2202010022. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi. Yang pertama, pengertian etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis adalah prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku, keputusan, dan tindakan para pelaku bisnis, baik secara individu maupun organisasi, agar berjalan secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua, tindakan dalam konteks. Tindakan dalam etika adalah perilaku manusia yang dipilih secara sadar dan memiliki dampak signifikan terhadap orang lain atau masyarakat. Dalam profesi akuntansi, tindakan seperti kejujuran, transparansi, dan menjaga kerahasiaan sangat penting karena berpengaruh langsung pada kepercayaan dan integritas profesi. Dilema etika, konflik prinsip. Dilema etika muncul ketika prinsip-prinsip etika yang berbeda saling bertentangan. Dalam situasi ini, sulit untuk menentukan tindakan yang tepat karena setiap pilihan tampaknya melanggar setidaknya satu prinsip etika. Kompleksitas isu. Isu-isu etika seringkali kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan menerapkan aturan sederhana atau keyakinan moral yang dangkal. Memahami nuansa situasi yang mempertimbangkan berbagai perspektif sangat penting. Kebutuhan akan penalaran etis. Dilema etika membutuhkan penalaran etis yang cermat untuk menimbang prinsip-prinsip yang bertentangan, mengevaluasi konsekuensi dari berbagai tindakan, dan membuat keputusan yang paling tepat dalam situasi tersebut. Proses kognitif dan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi. Komponen modal risk dan bagaimana modal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Proses pengambilan keputusan etis atau moral tidak hanya terjadi dari satu langkah saja, melainkan melalui beberapa tahap yang saling terkait. Risk, seorang peneliti di bidang perkembangan kognitif dan etika, mengembangkan sebuah model yang menjelaskan bagaimana seorang membuat keputusan yang benar secara moral. Hubungan antara intensitas moral dan pengambilan keputusan etis. Moral intensity adalah tingkat pentingnya suatu isu moral dalam sebuah situasi tertentu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Jones pada tahun 1961. Moral intensity mempengaruhi sejauh mana seseorang memperhatikan aspek etis dalam pengambilan keputusan dan beberapa besar kemungkinan seseorang akan bertindak secara etis. Pengaruh moral reasoning dan virtue terhadap pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis tidak hanya soal aturan, tapi juga nilai-nilai pribadi. Moral reasoning atau penalaran moral adalah proses berpikir yang kita gunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Virtue atau kebajikan adalah karakter baik yang dimiliki seorang seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Menurut peneliti Libby atau Thorne, ada dua jenis kebajikan penting. Yang pertama, intellectual virtues, integritas, kejujuran, dan skeptisme. Yang kedua, instrumental virtues, ketekunan, kehati-hatian, berani. Contohnya kasus audit Enron gagal karena kurangnya kebajikan auditor. Kepatuhan terhadap kode etik. Seorang akuntan atau publik atau profesional lainnya wajib mematuhi aturan-aturan etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAAPI. Tujuannya menjaga integritas dan profesionalisme akuntan, menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan profesi akuntan. Prinsip dasar etika akuntan berdasarkan seksi 110. Integritas, bersikap jujur dan transparan dalam setiap tindakan dan laporan. Objektivitas, tidak memihak, tidak berpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pribadi atau pihak lain. Kompetensi profesional dan kehati-hatian, selalu update pengetahuan, bekerja dengan hati-hati dan sesuai standar. Kerahasiaan, menjaga informasi kekayaan atau perusahaan, tidak membocorkan data tanpa izin. Perilaku profesional, bertindak sesuai hukum dan standar profesi, tidak mencemarkan nama baik profesi. Kerangka kerja konseptual seksi 120. Kerangka kerja ini adalah panduan berpikir bagi akuntan saat menghadapi masalah etika, terutama jika tidak secara langsung diatur dalam kode etik. Membantu akuntan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar etika. Jenis ancaman kepentingan pribadi, telah pribadi, advokasi, kedekatan, intimidasi. Etika dan mempertimbangkan profesional dalam akuntansi.
Pertimbangan profesional adalah hal yang menjadikan seseorang akuntan sebagai seorang profesional, dan hal ini mendasari kewajiban mendasar untuk melindungi kepentingan publik. Pertimbangan profesional memainkan peran integral dalam pengambilan keputusan etis dalam akuntansi. Pertimbangan profesional yang mendasarinya adalah nilai-nilai dan sikap inti seperti objektivitas, integritas, kehati-hatian, termasuk skeptisme profesional, dan pola pikir independen yang mengarahkan auditor untuk mempertanyakan pilihan yang telah dibuat oleh manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum. Pertimbangan profesional merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk memastikan bahwa keputusan moral dibuat. Kerangka penilaian profesional KPMG. Kerangka kerja KPMG mengidentifikasi 5 komponen penilaian profesional yang berputar di sekitar pola pikir seseorang. Yang pertama, mengklarifikasi masalah dan tujuan, mempertimbangkan alternatif, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, mencapai kesimpulan, mengartikulasikan dan mendokumentasikan alasan. Peran skeptisme profesional. Untuk mendorong penerapan skeptisme profesional, manajemen kantor akuntan publik harus menerapkan nada yang tepat yang menekan sikap mempertanyakan sepanjang audit dan penerapan skeptisme profesional dalam pengumpulan dan evaluasi bukti. Etika dan layanan pajak. Praktik perpajakan merupakan area kompleks yang memerlukan pertimbangan etika yang serius karena akuntan publik sering berada di posisi yang dilematis sebagai advokat, klien, dan penjaga integritas sistem perpajakan. Dalam perannya, akuntan pajak bertugas membantu klien mematuhi hukum perpajakan serta memanfaatkan peluang penghematan pajak yang sah. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa praktik perpajakan tidak melanggar hukum, tidak manipulatif, dan tidak merusak kepercayaan publik. Etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Etika organisasi adalah seperangkat nilai, prinsip moral, dan standar perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tujuannya menumbuhkan budaya jujur, adil, bertanggung jawab, menghindari praktik kecurangan, manipulasi, dan korupsi, menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan stakeholder. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.